Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya, Anda berada kembali lagi berjumpa bersama Bang Eril Bagi gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi kesempatan untuk berbagi informasi terbaru seputar tenaga non ASN atau yang kita kenal istilahnya dengan tenaga honorer, di mana informasi beredar saat ini adalah berkenaan dengan pernyataan Pak Menpan RB mengenai nasib jutaan tenaga non ASN atau honorer ini yang bergantung pada PP Manajemen SN katanya kawan-kawan ya. Seperti apa informasi lengkapnya? Mari kita simak videonya sampai akhir agar kita tidak misunderstanding dengan segala informasi yang beredar di alam jagat ini. Baik, untuk satu kita lanjut ketik kopi gitu kan ya. Namun sebelum jauh ke sana, Maki akan menyapa dulu beberapa sahabat kita yang sudah meninggalkan pesannya di kolom komentar terhadap video Maki yang judulnya Menpan RB sebut tenaga honorer kategori 2 dapat perkan khusus ya. Ini diposting pada satu hari yang kemarin ya berarti. Dan jangan lupa untuk kawan-kawan yang belum subrek agar subrek terlebih dahulu biar nanti Maki semakin bersemangat untuk berbagi informasi terbaru kepada kawan semua gitu kan ya. Informasinya adalah dari Bang Ecin Kuraisin 14 jam yang lalu. Halo Bang, salam kenal dari Bang Ariel ya. Maki. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dan semoga bisa daftar ada formasi ya Allah. Amin. Ya insya Allah pokoknya Bang. Mbak Ecin ya, perempuan nih kayaknya ya, ibu-ibu ya. Insya Allah Bu nih, kalau misalkan sekiranya ibu apalagi sudah terdaftar dalam BKN ya, database BKN, maka besar kemungkinan untuk ibu lolos jadi ASN P3K tahun 2020. Apalagi kalau ibu tenaga honorer kategori 2, maka kemungkinan nanti akan ada prioritas. Nah, prioritas ini yang kemungkinan akan diatur dalam PP turunan ASN yang sedang kita nantikan sampai saat ini ya, yang direncanakan akhir April, sekarang udah Juni gitu ya, awal Juni. Nah, kemungkinan nanti mekanismenya akan diatur di sana gitu kawan-kawan ya, apalagi untuk tenaga honorer kategori 2 nanti akan memuat, di mana PP ini akan memuat siapa saja yang jadi prioritas. Gitu saja mungkin informasinya dari Mbak Ecin ya. Terima kasih atas kunjungannya gitu ya, dan jangan lupa untuk subrek gitu. Nah, informasi yang saya sampaikan ini Maki lansir dari www.jpn.com. Nanti untuk kawan-kawan yang belum subrek, silahkan subrek terlebih dahulu ya, atau nanti kawan-kawan bisa meluncur ke deskripsi Maki, karena biasanya Maki selalu menyertakan linknya di kolom deskripsi untuk memastikan kebenaran dari informasi Maki sampaikan ini gitu ya. Informasi beredarnya adalah mengenai pernyataan Menpan RB, katanya nasib jutaan honorer ini bergantung pada PP Manajemen ASN atau PP turunan Undang-Undang ASN itu ya, PP turunan dari Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Ini diposting pada hari kemarin, hari Kamis kawan-kawan ya, jam 7 pagi, masih hangat nih ya. Oke, mari kita simak video sampai akhir agar kita tidak misunderstanding dengan segala informasi yang beredar di alam jagat ya ini gitu ya. Oke, informasi terbaru terkait pembahasan rancangan PP Manajemen ASN sudah pasti menjadi kabar gembira. Oke, yang kita nanti kan, karena nanti di PP ini akan diatur bagaimana mekanisme penyelesaian tenaga non ASN menjadi P3K ini. Karena di sini nanti akan ada prioritas gitu ya, yang meliputi kemungkinan prediksinya itu ada masa kerja ya, kemudian ada usia dan lain sebagainya. Lanjut. Dan kabarnya memang kemarin sudah dilakukan rapat hari Jumat yang lalu kalau tidak salah gitu ya. Rapat pembahasan ini dipimpin Menpan RB nih pada Rabu katanya. Oh ini nih tuh rapat pembahasan rancangan. Ada lagi nih rapat ini ternyata kawan-kawan ya. Ada yang bilang kemarin hari Jumat, memang itu ternyata ada lagi yang baru nih rapatnya. Rapat pembahasan RPP Manajemen SN yang dipimpin Menpan RB pada hari Rabu 5 Juni kemarin berarti. Sekarang 2 hari yang lalu membicarakan soal penyelesaian masalah non ASN atau honorer nih. Keterangan resmi Humas Kemenpan RB juga menyebutkan rancangan PP atau RPP Manajemen SN terkait penyelesaian non ASN atau segera diselesaikan. Ya memang ini awalnya diprediksi akan dituntaskan pada akhir April ya kawan-kawan. Namun demikian dari 1,7 juta honorer ini kan tentu ada yang berjasa SD gitu kan, ada yang berjasa SMP, ada yang berjasa SMA gitu ya, sampai S1. Nah, dari sini ada yang masa kerjanya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, bahkan tadi sampai ada 20 tahun. Nah, tentu dong nanti di PP ini bagaimana pemerintah ingin memberikan keadilan kepada semua yang ada di sini gitu, keberagaman ini. Nah,
kompleksitas latar belakang pendidikan, kemudian lamanya waktu bekerja, itu menjadi pertimbangan tentunya untuk para penentu kebijakan gitu, termasuk Menpan RB gitu. Makanya kita doakan semoga nanti hasilnya tentunya yang terbaik untuk kawan-kawan semua gitu kan. Intinya semua akan selesai sih per Desember 2024. Lanjut. RPP ini katanya nih, pada rapat tersebut Pak Menpan menegaskan bahwa aturan yang tertuang dalam PP manajemen ASN harus membawa keadilan tuh, benar kan? Ya. RPP ini harus segera menemui keputusan dan harus membawa keadilan tuh bagi seluruh pihak. Tegas Pak Menpan RB saat memimpin rapat kemarin nih. Gitu, kawan-kawan ya. Jadi sesuai prediksi Mak kan? Jadi kenapa dia terlambat? Karena adanya kepentingan untuk memberikan keadilan kepada para tenaga non SN yang jumlahnya mencapai 1,7 juta ini gitu. Itulah, jadi tidak mungkin harus kalau hanya sekedar tuntas itu gampang gitu kan kawan. Tapi bagaimana masalahnya si RPP ini memberikan kebermanfaatan kepada 1,7 juta ini. Di samping kebermanfaatan juga memberikan rasa keadilan. Ini yang terpenting ya. Bagaimana mereka yang jasanya SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi kan, bagaimana mereka bekerja 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, bagaimana mereka dan lain sebagainya, itu tentunya jadi pertimbangan khusus dari oleh para penentu kebijakan ini, termasuk Pak Menpan RB gitu. Itulah yang menjadikan kenapa terlambat terus gitu kan, Wan. Kemudian antara lain rapat RPP ini manajemen SN ini diikuti oleh Kemenku untuk kawan-kawan ya ikut. Sekretaris Negara, kemudian Kementerian Dalam Negeri, BKN, Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional RI, dan lain sebagainya. Banyak sekali itu kawan-kawan ya. Beragam pendapat dari berbagai instansi diharapkan memberikan kepastian hukum bagi tenaga non SN yang selama ini sudah mengabdi. Menpan berharap ini juga memberi ketegasan dalam tuh. Jadi sengaja semua diikut sertakan dalam rapat ini karena dengan adanya rekam pendapat, misalkan ya itu kan lebih, jadi nanti lebih kaya gitu, lebih kaya pendapat, pemahaman yang nantinya mengakomodir dari keragaman ini bisa memberikan keadilan kepada semuanya, gitu kan ya. Misalkan ada yang rapat ada A, ada B, ada C, ada D, ada E gitu kan, ada F ya, yang rapatnya G, ada bidang H, bidang I, misalkan bidang J dan semuanya. Ini rapat nih. Dari sini memberikan masukan, dari sini memberikan masukan, dari sini memberikan masukan, terus semua memberikan masukan, kan nanti jadi kaya tuh, kaya pemasukan ya, pendapat maksudnya ya, bukan kayak pemasukan uang. Nanti kalau menjadi kaya semua diakomodir ini tentunya akan mengakomodir semua kebutuhan gitu ya, kebutuhan dari masing-masing instansi daerah dan lain sebagainya gitu, yang akhirnya memberikan keadilan kepada 1,7 juta tenaga non SN ini gitu kawan-kawan. Lanjut, ini sangat urgent untuk segera diselesaikan. Impactnya sangat besar RPP ini, tegas Pak Anas. Ya, karena nasib jutaan tenaga non SN katanya bergantung pada regulasi ini. Tuh, satu langkah strategis pemerintah dalam meneruskan honorer ialah membuka formasi CSN dengan porsi yang cukup besar. Betul, ini sudah kita ketahui bersama ya. Seleksi P3K menjadi fokus utama pemerintah untuk melakukan penataan pegawai non SN di instansi pemerintah, kata Pak Anas nih. Tuh kawan-kawan. Oke. Ya, itu dia. Jadi nanti RPP ini menjadi payung hukum utama penyelesaian tenaga non SN ini. Jadi 1,7 juta ini tidak bisa diselesaikan kalau si PP-nya belum turun. Bagaimana PP-nya sudah turun, maka si PP ini harus mengakomodir semua kebutuhan gitu, memberikan agar nantinya bisa memberikan rasa keadilan kepada 1,7 juta ini. Tuh, kawan-kawan. Ya kita doakan saja semoga semuanya segera clear gitu kan ya. Sesuai arahan Presiden, penyelesaian tenaga non SN ini juga tidak boleh menjadi beban. Nah, itu dia. Tidak. Jadi intinya yang 1,7 juta ini sebagaimana instruksi pemerintah ya, pemerintah telah komitmen tidak ada PHK, tidak ada beban fiskal, tidak ada penurunan gaji dan lain sebagainya. Semua akan dituntaskan dan indah pada waktunya. Gitu kan ya. Lanjut. Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang ASN, penyelesaian tenaga non SN harus selesai pada Desember 2024. Ini dia tuh. Oke, dia. Jadi Desember 2024 harus sudah tuntas ya. Kemudian itu dia, mungkin barangkali kawan-kawan untuk sementara waktu informasi yang kita dapat sampaikan dalam kesempatan ini mudah-mudahan bermanfaat dan sedikit memberikan tambahan informasinya untuk kawan-kawan
tentunya ya semakin lama ya semakin bagus lah untuk kawan-kawan ada waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi seleksinya nanti, karena nanti tetap kawan-kawan harus ikut CAT walaupun CAT sifatnya formalitas tapi tetap harus baca kawan-kawan ya. Harus baca nanti ya. Kenapa? Karena nanti ada kemungkinan sistem perankingan juga gitu di sini. Ada daerah yang belum membuka formasi, ada yang daerah yang tidak membuka formasi. Nah, maka yang masuk perankingan nanti akan diarahkan menjadi full time. Nah, itulah sebabnya kita harus baca ya. Ada karena dari ini mereka yang lolos akan menjadi full time dan part time. Pentingnya membaca adalah untuk kawan-kawan bagaimana bisa langsung lolos jadi full time, walaupun nanti pada akhirnya semua akan menjadi full time per Desember 2024. Itu saja barangkali kawan-kawan yang bisa diberikan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang mau didiskusikan silakan kawan-kawan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kalau ada kemungkinan makin insya Allah akan bahas satu persatu. Oke, ting penting. Sini kesempatan lagi berkatuh.